Maaf kak, Kenapa? ini kita kakak kan nge-lab. Apakah pernah ada banned di akun kakak ini? Kan kakak nge-lab semua agama lihat. Oh iya, ya kan saya kan nge-live kan bukan menghujat, saya kan nge-live kan mengajar. Tapi ada beberapa yang hujat nggak di lab kakak? Oh banyak, dari sebelah banyak yang hujat saya, Ya, karena mereka nggak terima dengan kebenaran. Itu yang menyakiti kakak itu pernah nggak kakak rasakan hujatannya seperti apa yang paling sakit? Dihujat sama orang lain agama. Saya enggak peduli. Saya kalau ada orang menghujat saya justru kasihan. Saya enggak bawa hati. Kenapa saya kasihan? Orang-orang yang suka menghujat itu adalah orang-orang yang tidak menemukan ajaran yang benar. Mereka saya mengajar, mereka hujat pribadi saya, mereka hujat fisik saya, mencaci maki saya. Ya saya enggak apa-apa, saya terima. Karena bagi saya, setiap hujatan yang diberikan kepada saya adalah tanda perjuangan saya. Jadi orang hujat saya, bahkan kalau orang pun mau bunuh saya enggak peduli. Mau kamu potong-potong tubuh saya ini, mau kamu iris-iris tubuh saya ini, setiap potongan dari tubuh itu akan membuktikan kemuliaan Allah yang kami layani. Jadi saya tidak takut mati. Saya juga tidak takut apalagi hujatan orang. Dulu ketika saya dikejar-kejar orang, ya saya tetap menginjili, saya tetap live. Ya mungkin waktu itu saya agak hiatus beberapa 2 bulan ya, karena saya sakit. Jadi ya saya enggak ya. Saya udah tahu risikonya akan terjadi seperti itu, apalagi di negara ini yang memang ya begitulah, kamu tahu juga. Tapi itu tidak menjadi penghambat buat saya. Makanya dari dulu sampai sekarang saya tetap konsisten live kan. Saya mengajar. Meskipun pertanyaannya itu aja, membosankan. Tapi saya tetap terpanggil untuk mengajar. Karena saya percaya pasti setidaknya 1-2 orang itu berharga buat Tuhan. Mereka mendapatkan pengertian yang benar. Gitu. Jadi kalau hujatan-hujatan itu tidak akan menghambat pelayanan saya. Jadi hujat aja nggak apa-apa. Saya enggak. Kakak ini agamanya kan katanya Kristen. Kristen apa nih yang kakak anut? Protestan apa? Saya Protestan. Protestan. Protestan gereja Betel apa gereja apa? Saya Lutheran. Bisa gereja di mana aja masuk? Ya, di mana aja. Saya melayani ke gereja apa aja. Saya pernah melayani orang-orang Katolik, Trisakti saya pernah. Saya pernah melayani orang-orang karismatik, sering. Melayani Protestan, sering. Gitu. Jadi, karena Tuhan kami satu. Allah kami satu. Allah kami sama, satu. Alkitab kami juga sama. Kakak ini pendeta apa? Kakak ini guru apa nih maksudnya? Saya penginjil, bukan pendeta. Jadi jangan penginjil ke setiap umat Kristen. Iya, lalu orang Kristen. Ya saya penginjil kepada orang yang bukan Kristen. Saya juga penginjil apologets kepada orang yang Kristen. Berarti ke semuanya dong? Ya memang ke semuanya. Makanya kan banyak yang jadi Kristen. Beberapa orang jadi Kristen kan? Pernah kakak masukin orang yang di luar agama jadi Kristen? Ada. Berapa orang kak? Ya, saya nggak perlu sebut berapa orang, tapi ada. Saya punya. Tapi nyampe nggak ribuan? Apakah Tuhan Yesus itu menikah? Tidak ada data dia menikah. Terus apakah Tuhan Yesus memiliki anak? Tidak ada juga. Mau dia nggak menikah gimana punya anak? Apakah orang tuanya dianggap seorang bapak dan ibu yang melahirkan dia? Iya, dia dilahirkan Bunda Maria, tapi bukan dari perkawinan Maria dengan laki-laki kan, dikandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf tidak mengawini Maria, tidak menyetubuhi Maria. Jadi Bunda Maria kan perawan. Satu lagi, hari Natal, apakah itu hari raya besar orang Kristen? Ya, itu hari raya kami kelahiran Kristus. Oh, jadi Natal itu bukan hari raya besarnya orang Kristen, bukan? Ya, hari raya besarnya kami, tapi lebih besar Paskah buat kami. Oh, berarti hari raya besarnya Paskah. Kalau Kristen Katolik itu berbeda nggak sama Protestan? Beda institusi gerejawi. Tapi kami satu dalam iman, primary. Ada yang mana duluan keluar agama Kristen Protestan? Apakah Katolik? Katolik. Oh, jadi bagaimana ini menanggapinya kok berbeda? Kok bisa Gak berbeda? apa-apa. Kami kan satu dalam Kristus. Katolik menganggap kami juga sebagai saudara. Boleh orang Kristen Katolik ke gereja Protestan? Boleh. Saya beberapa kali ibadah di gereja Katolik. Kalau di dalam pernikahan apakah boleh? Boleh-boleh aja, tapi kan agar tidak ribet administrasinya, maka salah satu pasangannya harus mau ke satu gereja antar pasangan itu. Misalnya saya punya pasangan Ortodoks, saya Protestan gitu ya, salah satu harus mengalah ikut saya atau saya yang ikut dia, agar administrasi gerejanya itu enggak ribet gitu. Tapi kalau imannya kami sama, kami percaya kepada Allah Tritunggal, kami percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Allah kami percaya Roh Kudus penghibur kami percaya kepada kitab suci kami percaya kepada rasul-rasul, karya Kristus, keselamatan, dan lain sebagainya gitu.
Satu lagi mau tanya nih terakhir. Apakah Tuhan Yesus itu menampakkan diri kalau orang yang percaya? Ya, kalau kamu mau dia menampakkan diri, mintalah dalam doamu sama dia. Kamu berdoa sama dia, Tuhan Yesus tolong tampakkan dirimu sama aku. Kamu doa begitu, tekun. Pasti dia akan melakukan itu. Cobalah. Jadi kalau kamu percaya dan beriman, akan terjadi seperti apa yang kamu imani. Banyak kesaksian seperti itu. Jadi kalau kamu rindu agar Tuhan datang sama kamu, terus lakukan itu. Tapi walaupun belum datang, itu mungkin Tuhan mau menguji imanmu. Kalau aku pribadi enggak pernah minta Tuhan Yesus datangi aku, enggak. Aku pribadi minta sama Tuhan, ya Tuhan ampuni aku, kasihani aku, kuatkan aku, sertai aku. Karena tanpa melihat dia pun aku tetap percaya. Oh, maaf. Kalau dia menampakkan diri, apakah kita kuat melihatnya? Ya, kita akan kuat melihat dia kalau dia mau. Oke. Ya udah Kak. Itu aja. Tapi ada juga, misalnya di dalam kasus Paulus, Rasul Paulus, dia menampakkan dirinya dengan begitu terang sehingga Rasul Paulus jadi buta. Tapi kan ada beberapa orang melihat bertemu dengan Yesus dalam mimpi, kan wajahnya mereka nggak lihat. Yang mereka lihat adalah terang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Akulah terang dunia. Gitu. Kita nggak akan melihat wajahnya, nanti di hari kebangkitan kita akan melihat wajahnya dia. Kalau sekarang nggak akan bisa kita lihat wajahnya dia, karena dia terang, dia kasih. Tapi Kak, itu yang gambar-gambar yang di foto itu Tuhan Yesus emang seperti itu? Sama gambaran doang, bukan seperti itu. Itu kan karya seni orang. Leonardo da Vinci lukis Yesus seperti orang bule karena dia bule, ya. Orang Jawa lukis Yesus pakai blankon. Orang China lukis Yesus matanya sipit. Orang Afrika lukis Yesus kulit hitam, rambut keriting. Tak, lukisan-lukisan itu bukan berarti itu Yesus, tapi lukisan-lukisan itu adalah bukti seni bahwa mereka mencintai Yesus. Sama seperti saya mencintai pasangan saya, ya saya gambar dia. Atau saya mencintai sesuatu, saya gambar meskipun tidak persis seperti apa yang saya gambar. Jadi begitu. Jadi gambar-gambar foto-foto itu hanya ungkapan ekspresi. Kami sendiri sebagai orang Kristen tidak pernah menganggap yang digambar itu ya Tuhan Yesus sendiri wajahnya, enggak. Karena tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya rasul-rasul. Karena di zaman Yesus belum ada lukisan, belum ada foto, ya, belum ada video waktu di zaman Tuhan. Gitu. Jadi itu hanya ekspresi, sama seperti patung-patung itu juga ekspresi iman begitu. Ya, ikon-ikon juga demikian, lukisan juga demikian. Jadi bukan berarti, Yesus beda-beda kulitnya hitam putih, mana nih yang benar? Itu hanya lukisan, bukan berarti itu wajahnya dia. Foto patung itu berarti kejelasannya bukan Yesus ya? Bukan, itu hanya seni. Oh gitu. Iya. Oh jadi gambarnya itu nggak terlalu jelas ya Yesus itu seperti apa, gambarannya nggak tahu kita ya? Nggak tahu karena kan belum ada kamera di masanya Yesus Kristus. Oh gitu. Kalau ada kamera pasti kita tahu. Tapi yang paling penting Alkitab mengatakan dia bukan orang yang tampan. Dia bukan orang yang kita mau mengingini dia. Ya, Nabi Yesaya berkata semaraknya pun tidak ada sehingga kita menginginkan dia. Jadi seandainya dia hidup di zaman sekarang, wanita-wanita itu tidak akan menginginkan dia. Jadi Yesus itu bukan orang yang dalam keadaan sebagaimana, bukan orang yang tampan, yang karismatik atau apa, enggak. Dia orang yang sangat sederhana, yang sangat humble, orang yang nggak banyak neko-neko, pribadi yang luar biasa dalam kesederhanaan, sehingga kita tidak akan mengingini dia. Makanya saya, itu mungkin yang membuat orang Yahudi tidak suka dengan dia. Dia begitu sederhana, tapi dia disebut sebagai raja oleh muridnya. Dia sederhana, dia tidak punya apa-apa ketika datang ke dunia ini, tapi ia disebut sebagai Mesias oleh pengikutnya. Makanya orang Farisi iri dengan dia, maka mereka ingin menyakiti Yesus. Itu kata Yesaya. Jadi Tuhan Yesus tuh semaraknya tuh tidak ada, sehingga kita menginginkan dia katanya. Maaf Kak. Kenapa? Ini kita kakak kan nge-lab. Apakah pernah ada banned di akun kakak ini, kan kakak nge-lab semua agama lihat? Oh iya, ya kan saya kan nge-live kan bukan menghujat, saya kan nge-live kan mengajar. Tapi ada beberapa yang hujat nggak di live kakak? Oh banyak. Dari sebelah banyak yang hujat saya, karena mereka tidak terima dengan kebenaran. Itu yang menyakiti kakak itu pernah nggak kakak rasakan hujatannya seperti apa, yang paling sakit dihujat sama orang lain agama? Nah, saya tidak peduli. Saya kalau ada orang menghujat saya justru kasihan. Saya tidak bawa hati. Kenapa saya kasihan? Orang-orang yang suka menghujat itu adalah orang-orang yang tidak menemukan ajaran yang benar.
Mereka saya mengajar, mereka hujat pribadi saya, mereka hujat fisik saya, mencaci maki saya. Ya saya tidak apa-apa, saya terima. Karena bagi saya, setiap hujatan yang diberikan kepada saya adalah tanda perjuangan saya. Jadi orang hujat saya, bahkan kalau orang pun mau bunuh saya tidak peduli. Mau kamu potong-potong tubuh saya ini, mau kamu iris-iris tubuh saya ini, setiap potongan dari tubuh itu akan membuktikan kemuliaan Allah yang kami layani. Jadi saya tidak takut mati. Saya juga tidak takut apalagi hujatan orang. Dulu ketika saya dikejar-kejar orang, ya, saya tetap menginjili, saya tetap live. Ya, mungkin waktu itu saya agak hiatus beberapa 2 bulan ya, karena saya sakit. Jadi, ya saya enggak ya. Saya udah tahu risikonya akan terjadi seperti itu, apalagi di negara ini yang memang, ya begitulah, kamu tahu juga. Tapi itu enggak menjadi penghambat buat saya. Makanya dari dulu sampai sekarang saya tetap konsisten live kan. Saya mengajar. Meskipun pertanyaannya itu aja, membosankan. Tapi saya tetap terpanggil untuk mengajar. Karena saya percaya pasti setidaknya 1-2 orang itu berharga buat Tuhan. Mereka mendapatkan pengertian yang benar. Gitu. Jadi kalau hujatan-hujatan itu tidak akan menghambat pelayanan saya. Jadi hujat aja nggak apa-apa. Saya enggak. Kakak ini agamanya kan katanya Kristen. Kristen apa nih yang kakak anut? Protestan apa? Saya Protestan. Saya Protestan. Protestan gereja Betel apa gereja apa? Saya Lutheran. Bisa gereja di mana aja masuk? Ya, di mana aja. Saya melayani ke gereja apa aja. Saya pernah melayani orang-orang Katolik, Trisakti saya pernah. Saya pernah melayani orang-orang karismatik, sering. Melayani Protestan, sering. Gitu. Jadi, karena Tuhan kami satu. Allah kami satu. Allah kami sama, satu. Alkitab kami juga sama. Kak, ini kakak ini pendeta apa? Kakak ini guru apa nih maksudnya? Saya penginjil, bukan pendeta. Jadi jangan penginjil ke setiap umat Kristen. Iya, orang Kristen. Ya, saya penginjil kepada orang yang bukan Kristen. Saya juga penginjil apologets kepada orang yang Kristen. Berarti ke semuanya dong? Ya memang ke semuanya. Makanya kan banyak yang jadi Kristen. Beberapa orang jadi Kristen kan? Pernah kakak masukin orang yang di luar agama jadi Kristen? Ada. Berapa orang kak? Ya saya nggak perlu sebut berapa orang, tapi ada. Saya punya. Tapi nyampe nggak ribuan? Nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu ribuan atau enggak. Karena enggak semua orang bisa saya jangkau kan. Ada yang diam-diam, ada yang mengikuti Yesus diam-diam, ada yang chat saya, kak saya mau. Jadi saya arahin aja ke gereja. Saya chat. Kakak depan terpenginjil lagi? Ya banyak banyak penginjil di Indonesia. Oke. Berarti penginjil ya, bukan ibaratnya bukan pendeta ya, bukan ya? Saya bukan pendeta, karena gelar pendeta itu dikasih dari penabisan. Saya tidak ditabiskan. Oke. Ya udah ya. Saya mau ini off dulu kak. Oke, ya semoga kamu. Yesus memberkati. Ya Tuhan berkati ya. Silakan. Shalom Kak Elia. Shalom, silakan. Kak Elia, saya mau tanya tentang dosa bunuh diri. Misalnya segini, semasa hidupnya dia berlaku baik, percaya kepada Yesus, rajin ibadah. Tiba-tiba ada suatu tekanan masalah, terus dia memutuskan untuk bunuh diri. Apakah rohnya itu tetap diterima Tuhan atau enggak gitu? Tidak. Rohnya itu nantinya kemana? Tidak, orang yang bunuh diri itu binasa. Karena apa? Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak beriman. Artinya sebesar apapun masalahnya, dia di dalam dirinya dia tidak punya Tuhan yang kepadanya masalahnya itu ia serahkan. Jadi orang bunuh diri itu adalah orang-orang yang tidak punya Tuhan. Karena dia merasa dia capek dengan dunia ini, maka dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Artinya dia tidak punya. Seperti Yudas tuh, binasa. Gitu ya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Nah, ingat ya teman-teman ya, iman, kasih, dan pengharapan. Kasih melahirkan iman, iman melahirkan pengharapan. Jadi kalau kamu beriman, kamu nggak mungkin membinasakan dirimu sendiri, tapi kamu punya pengharapan dalam Tuhan bahwa Tuhan akan menolongmu. Pengharapan itu buah dari iman. Jadi kalau kamu mengaku beriman, kamu tidak akan membinasakan dirimu sebesar apapun masalahmu. Karena kalau iman itu ada, kamu akan berharap kepada Tuhan, Dia yang akan menolongmu dalam setiap masalahmu. Tapi kalau kamu memutuskan untuk mengakhiri hidupmu, berarti kamu tidak punya iman. Karena kamu tidak punya pengharapan. Tuh ya. Jadi jangan korbankan kekekalanmu karena masalahmu. Masalahmu memang besar, tapi Tuhanmu teramat besar. Ya.
Ingat satu hal, kalau kamu dalam masalah, kamu seperti putus asa, tidak ada masalah yang lebih besar dari kematian. Yesus sendiri telah menang atas kematian yang adalah masalah terbesar. Jadi nggak mungkin masalahmu yang lebih kecil dari kematian itu nggak bisa diselesaikan oleh pribadi yang sama. Jadi kalau Yesus bisa memberantas kematian, apa susahnya buat dia memberantas masalahmu yang lebih kecil itu. Jadi jangan ikuti kata iblis. Iblis pasti menggodamu agar mereka punya teman. Gitu ya. Yang mau naik nih, silakan Yuniarta. Shalom, selamat malam. Salam Kak. Ya, silakan. Apa? Kak, saya mau tanya, kalau misalnya tadi kayak gambar-gambar Tuhan Yesus itu kan memang kadang itu hanya lukisan, tapi sebenarnya kayak dokumen wajah Yesus itu ada nggak sih Kak? Terima kasih. Ada. Namanya penemuan kain Turin. Jadi itu kain yang menutupi wajahnya Yesus ketika dia mati. Jadi kain itu sudah ditemukan lalu dicocokkan dengan berbagai penemuan yang lainnya, itu ada. Jadi kamu nanti lihat di Google penemuan kain Turin, meskipun nggak bisa dibuat sketsanya secara jelas, tapi kelihatan kok bentukan saya katakannya bentuk kontur dari wajah itu ada. Seperti itu. Terus Kak, satu lagi pertanyaannya, kalau di kisah Yesus hidup itu kan Maria Bunda Yesus itu selalu disorot ya. Nah, bagaimana dengan Yusuf ayah Yesus? Kok kayaknya nggak terlalu disorot Kak? Terima kasih. Iya. Kenapa Yosef tidak terlalu disorot? Karena Yosef tidak terlalu banyak terlibat di dalam kitab suci. Dia dipanggil Tuhan untuk mendampingi Maria agar Bunda Maria tidak dituduh sebagai seorang pezina. Jadi untuk mengamankan harga diri Maria saat itu ya. Iya. Yosef kan sebelum Yesus disalib, Yosef ketika perjamuan di Kana, kan Yosef kan udah tidak ada di sana. Nah, beberapa penafsir mengatakan Yosef udah mati pada saat itu. Makanya ketika mujizat pertama di Kana, bapaknya yaitu Yosef nggak ada, yang ada cuma Bunda Maria. Jadi Yusuf tuh sebenarnya mendampingi Yesus lahir nggak lama ya Kak? Nggak lama. Oh iya, baru tahu. Oke, makasih ya Kak. Oke, ya. Jadi gitu ya, saudara-saudara. Ini apa itu? Terima kasih. Halo Kak, selamat malam, shalom. Malam, silakan. Mau tanya apa, Apu? Saya mau nanya Kak, cuman dari konsep sejarahnya, kalau Alkitab ini ditulis pertama kali oleh siapa dan tahun kapan Kak? Itu aja sih. Makasih. Injil yang tertua adalah Injil Markus, ditulis tahun 50. Lalu disusul Matius, baru disusul Lukas, lalu ditutup oleh Yohanes untuk sinoptik ya. Kamu tanya perjanjian baru atau perjanjian lama dulu nih? Dari perjanjian lama Kak. Oh ya, perjanjian lama itu sudah ditulis sebelum Yesus lahir, semua sudah lengkap karena disalin oleh Ezra. Kemudian diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi di Alexandria ke dalam bahasa Yunani yang kemudian disebut sebagai Septuaginta. Jadi perjanjian lama itu sudah lama sekali dikumpulkan yang dalam bentuk Septuaginta itu loh. Nah, lalu Injil perjanjian baru yang paling tua ditulis kapan? Tahun 50 tadi oleh Rasul Markus. Kemudian dikanonkannya perjanjian lama perjanjian baru ini menjadi satu kitab, itu dikonsili ketika di Kartago di akhir abad ketiga. Ditulis di sini, ya. Oke Kak. Kalau untuk melihat tulisan-tulisan referensi seperti itu, carinya kita di mana Kak? Yang untuk lebih jelasnya. Banyak sih ya, kamu bisa cari, bisa lihat di Google, kamu bisa lihat tapi kalau untuk masalah literasi begitu, kamu cari di internet, kamu cari misalnya kodeks Alkitab gitu ya, misalnya kamu cari Vaticanus Codex begitu, nanti akan muncul tuh, atau Dead Sea Scroll Codex, nah itu kamu cari, atau Sinaiticus Codex. Nah, karena kodeks-kodeks yang tertua punya kita, misalnya meskipun ada Peshitta, Syria, Old Peshitta, kemudian juga naskah-naskah sebelum dikanonkannya ini di Kartago, tapi yang tertua yang kita punya dalam bahasa Yunani, misalnya naskah Sinaiticus dan lain sebagainya, kamu bisa lihat, dan biasanya ada penjelasan di deskripsinya mengenai naskah ini naskah apa begitu ya.
Kamu cari aja di Google. Makasih Kak. Oke, ya. Sekarang nggak susah kok, kalau mau belajar bisa, hanya aja ya harus ini terus belajar ya, agar senantiasa kita di dalam apa yang diperkenankan oleh Kristus dan Allah kita. Silakan Rex. Halo Kak. Ya halo, silakan. Mau tanya apa? Oke, jadi gini, aku punya pertanyaan. Kemarin memang sempat ada sharing-sharing sama teman juga yang dari seberang. Terus sempat bahas agama kan jadinya. Nah dia sempat nanya ke aku nih, kenapa kalau kita itu maksudnya kayak banyak terjemahannya, kayak banyak revisinya. Maksudnya kan ada yang kayak terjemahan lama, terjemahan baru. Makanya kalau di Alkitab ada yang terjemahan masa kini, terus apalah banyak lah pokoknya. Kenapa banyak terjemahan Alkitab? Ya, kenapa banyak? Misalnya ada terjemahan lama, ada terjemahan baru 1, ada terjemahan baru 2. Karena begini, bahasa itu kan berkembang. Bahasa di zaman Soekarno dengan bahasa di zamannya kita kan beda. Di zaman Soekarno ada Alkitab yang diterjemahkan oleh Clint Kirk, seorang penginjil juga. Bahasanya tojoe, apa yang oe-oe itu berarti itu kan ejaan lama kan. Nah, kemudian ketika bahasa Indonesia semakin berkembang, maka diberikan nih terjemahan yang lebih sempurna. Tapi naskah asli Alkitab itu tetap sama. Kenapa Alkitab diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa untuk memenuhi amanat agungnya Yesus Kristus? Dia berkata dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, jadi kita itu menginjili seluruh dunia menggunakan bahasa mereka masing-masing. Karena banyaknya bahasa itu adalah kehendak dari Allah sendiri. Ya, jadi Alkitab diterjemahkan ke dalam banyak bahasa agar semua orang mengerti Injil itu. Tetapi khusus misalnya dengan Alkitab ini kayak yang saya pakai ini TB2. Nah, ada TB1, ada terjemahan lama begitu ya. Kenapa ada begitu? Karena bahasa itu berkembang. Kitab suci mereka juga terjemahannya beda-beda loh. 4 kali kitab suci mereka umat sebelah, 4 kali diterjemahkan. Coba kamu cek. Itu beda-beda semua terjemahannya. Tapi kan naskah asli Alkitab kita dalam Yunani itu sama. Tidak berubah, tidak berbeda. Gitu. Cuma terjemahannya yang akan selalu berubah. Namanya juga terjemahan. Disempurnakan. Gitu ya. Oke Kak, ada lagi nih. Tadi kan karena aku ngikutin juga dari awal live-nya, jadi sempat ada teman-teman tadi yang sempat menanyakan tentang sosok Yesus lah, yang gambar itu, yang seolah-olah itu dijadikan bahwa itu sosok asli gitu kan, karena dari apa ya, entah dari patungnya, terus dari itu juga dari pembuatan film-film yang seolah-olah sosoknya itu memang itu benar-benar dia. Jadi yang mau pertanyakan di sini, kenapa entah di film itu sosok seperti itu yang diumpamakan tentang Yesus? Ya itu kan diasumsikan ya, Yesus orang Yahudi, Yesus dari timur, Yesus begini, lalu mereka mencocok-cocokkan ya orang-orang yang cocok dengan kriteria ras, suku, dan etnik. Orang Yehuda itu gimana sih fisiknya begini, lalu dicari yang sesuai dengan itu, namanya juga film ya. Tapi wajah pastinya tidak ada yang tahu. Yang paling mendekati kepastian itu ya wajah kain di kain Turin tadi. Tapi wajah yang di kain Turin itu pun nggak ada loh orang di dunia ini yang seperti wajah di kain Turin itu. Karena kontur wajah yang di kain Turin itu aku nggak bisa jelasin gimana, tapi itu tidak seperti wajah orang biasa. Coba nanti kamu cari kain Turin. Jadi matanya, hidungnya, ininya semua tuh tidak seperti kita pada umumnya. Bahkan dengan orang Timur Tengah pun tidak seperti itu. Karena wajahnya itu apa ya saya bilangnya, berwibawa sekali. Tapi saya juga tidak mengatakan ya yang demikian itu pastinya, bukan. Tetapi itu penemuan yang memang banyak diakui oleh orang lain. Begitu. Jadi kenapa dipilih pemain-pemain yang seperti itu? Itu untuk menyesuaikan bahwa Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia datang di tengah-tengah ada orang bangsa Yahudi dari suku Yehuda dan lain sebagainya. Dan dijadikan film itu, makanya kita sebenarnya bukan mengagungkan orang yang melakonkan film itu, tetapi karyanya. Jadi ketika kita melihat film itu, ya kita bukan melihat orang yang memainkan itu, tapi melihat karya, lalu merenungkan dan menghayati apa yang dilakukan oleh karya itu secara hidup melalui film itu. Begitu. Jadi itu apakah salah? Tidak, karena itu sarana untuk menolong kita untuk semakin mengerti dan mencintai Kristus dan karyanya Tuhan kita, yang akan kita ketahui secara sempurna ketika Ia menyatakan dirinya kelak. Begitu, ya. Oke Pak, ada lagi satu, kalau misalnya di Kristen itu kan Katolik itu juga berdiri agama sendiri ya. Jadi bagaimana?
Katolik itu kan sudah berdiri agama sendiri ya, diakui di Indonesia. Iya. Katolik, Ah, nah, perbedaan antara Katolik dan Kristen ini apa ya? Karena kalau misalnya gereja, kemudian di depannya ada patung Bunda Maria. Jadi aku menganggapnya bahwa Katolik ini tuh lebih apa ya, ibaratnya lebih menonjolkan ke arah Marianya gitu. Karena ketika mereka mau masuk ke gereja, dia berdoa dulu sama Maria atau apa gitu. ya itulah warna gereja ya. Jadi enggak masalah buat itu. Mereka tidak menyembah Maria kok. Mereka tidak memposisikan Maria pada posisi latria, tapi mereka memposisikan Maria pada hyperdulia. Gitu. Jadi enggak salah dengan itu. Ya. Oke, Kak. Itu corak gereja namanya, nggak apa-apa. Gitu ya. Siapa namamu? Rex. Ya, Kak. Oke, silakan Michael. Oke, jadi pertanyaan dari saya, ketika Yudas mengkhianati Yesus, apakah dalam kematian dia dia bunuh diri, apakah keselamatan dia bisa hilang? Seorang Yudas Iskariot. Ya keselamatannya bisa hilang karena dia nggak pernah percaya. Tapi Dia nggak kita pernah Dia nggak tapi pernah apakah Tuhan Yesus? Hmm? Tapi apakah Tuhan Yesus memilih Yudas langsung atau gimana itu? Iya, Yudas mau mengikuti Yesus kan karena dia melihat Yesus kan mengakui dirinya sebagai Mesias. Lalu Yudas tahu peluangnya nih nanti Mesias ini jadi raja banyak duit ini, gitu. Ya lalu dia kan Tuhan Yesus menerima semua orang berdosa pun dia terima. Tapi orang berdosa yang mau bertobat dia terima, yang tidak bertobat juga dia terima. Sebagai bukti bahwa dia tidak pilih kasih sama semua orang. Tapi kemudian Yudas memanfaatkan situasi itu menjual Yesus agar dia dapat duit. Lalu dia binasa di dalam kebodohannya itu. Oke. Jadi pertanyaan kedua adalah ketika seseorang sudah diselamatkan, seperti yang dikatakan Yohanes 10 ayat ke-8 di situ, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak ketika dia sudah membunuh dirinya? Keselamatan itu tidak bisa hilang, tapi dialah yang meninggalkan keselamatan itu. Keselamatan itu objek bukan subjek. Kristus tetap pada posisinya sebagai Kristus, tapi oranglah yang meninggalkan Kristus itu, maka dia tidak di dalam keselamatan itu lagi yang ada pada Kristus. Sama seperti botol ini. Botol ini, ketika saya di dalam, apakah saya keluar botol ini jadi hilang? Enggak. Tapi saya lah yang kehilangan botol ini. Nah, orang keselamatan itu tidak pernah bisa hilang, tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan itu, sehingga kita tidak lagi di dalam keselamatan itu. Tapi keselamatan itu tetap di situ. Kita mau keluar, kita mau kembali, dia tetap di sana. Jadi orang ketika dia seperti Yudas misalnya, apakah dia diselamatkan? Enggak, karena dia tidak pernah beriman. Kalau seandainya dia beriman, dia tidak mungkin menjual Yesus. Karena tadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, buah Yudas itu pengkhianatan. Apakah itu bukti iman? Tidak. Jadi dia tidak selamat. Gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih, saudara. Ya, syukur kepada Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Elia Miron hari ini sungguh-sungguh luar biasa. Pelayanannya di TikTok telah menyentuh banyak hati, membawa banyak jiwa bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa ya. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang bekerja melalui hambanya Elia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun Elia dihujat, bahkan diancam akan dipenjarakan karena kesaksiannya, karena pengajarannya yang berani oleh oknum-oknum dari agama seberang, seperti yang viral beberapa bulan lalu, teman-teman. Ia tetap teguh berdiri atas firman Tuhan, menyebarkan Injil melalui media sosialnya. Ya, luar biasa ya. Semua pertanyaan yang diutarakan kepada saudara Elia mampu menjelaskan semuanya. Hal ini mengingatkan kita pada ayat Alkitab Matius 5 ayat 10-12, teman-teman ya, yang bunyi ayatnya begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu
jika karena aku kamu dicercah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Marilah teman-teman, kita renungkan kembali perjalanan saudara Elia. Ia telah menunjukkan teladan iman yang luar biasa. Berani menghadapi tantangan demi menyebarkan kasih dan kebenaran Tuhan Yesus. Semoga kita semua dapat belajar dari keteguhan hati dan berani untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Buat saudara Elia, tetap semangat, gas terus, jangan kasih kendor, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikian tanggapan singkat dari channel ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.